Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelompok 9. Saya bernama Putri Salsabila dari S1 Hukum dan kedua teman saya bernama Suci Pratiwi dan Intan Anggraini dari S1 Hukum. Saya akan menjelaskan apa itu rule of law. Pengertian negara hukum atau rule of law. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat secara individual. Istilah ini berasal dari Inggris pada abad ke-16 dan pada abad berikutnya teolog Skotlandia Samuel Rutherford menggunakan istilah tersebut dalam argumennya untuk menentang hak ilahi raja. Rule of law merupakan suatu konsep negara hukum di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Ciri-ciri negara hukum menurut F. J. Stahl, kalangan ahli hukum Eropa kontinental. Yang pertama, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan kekuasaan negara. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat, adanya peradilan administrasi. Ciri-ciri negara hukum menurut Azari. 1. Hukum bersumber pada Pancasila. Yang kedua, berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. Dan yang keempat, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Sekian penjelasan dari saya tentang negara hukum dan ciri-ciri negara hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Suci Pratiwi. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori keadilan penegakan hukum di Indonesia. Pengertian keadilan. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan dilakui. Di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila 5 tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan diwajibkan oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Konsep keadilan dalam hukum. Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Yang ketiga, ada keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak. Selain itu, keadilan dalam hukum juga mencakup aspek restoratif. Ini berarti bahwa tujuan hukum atau tindakan hukum adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum, memulihkan kerugian bagi pihak yang terkena dampak, dan membawa perdamaian dalam masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum pelanggar, tetapi juga memperbaiki kerusakan yang terjadi dan memulihkan hubungan yang terganggu. Di sini ada keadilan menurut filsuf. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles mengemukakan konsep keadilan sebagai kesetaraan proporsional. Menurutnya,
Keadilan tercapai ketika setiap individu diberi apa yang sesuai dengan hak prestasi dan kontribusi. Yang kedua ada John Rawls. Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai keadilan sosial. Dia berpendapat bahwa keadilan tercapai jika ketidaksetaraan sosial diatur sedemikian rupa, sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling miskin dalam masyarakat. Yang ketiga ada John Stuart Mill. Mill mengusulkan prinsip keadilan utilitarianisme. Baginya, tindakan atau kebijakan dianggap adil jika mereka meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Yang terakhir atau yang keempat ada Immanuel Kant. Kant memandang keadilan sebagai prinsip universal dan objektif. Baginya, keadilan tercapai ketika individu diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Anggraini dengan NPM 3223210307 dari kelompok 9. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Suci yang membahas tentang teori keadilan. Dan kali ini saya akan membahas perihal penegakan hukum negara, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, Polri, dan KPK. Berikut 5 lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu terdapat Mahkamah Agung. Pengertiannya yaitu, lembaga penegak hukum Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi yang berwenang membina keseragaman dalam pelaksanaan hukum. Pembinaan dilakukan melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK) untuk menjaga seluruh aturan legal di Indonesia dilakukan dengan benar, adil, dan tepat. Selain dalam kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir perkara berikut. Yang pertama, semua sengketa tentang kewenangan mengadili. Yang kedua, permohonan PK putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia. Wewenang lain adalah uji material, yaitu hak untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan saling bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Lembaga yang kedua yaitu terdapat Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat MK memiliki peran penting dalam penegakan hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan memutuskan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa peraturan-peraturan yang sudah sejalan dengan konstitusi negara. Beberapa tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah: yang pertama, pengujian undang-undang. Yang dimaksud dengan pengujian undang-undang yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji apakah undang-undang sudah sesuai dengan konstitusi. Karena jika tidak, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua, pengujian peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi juga berwenang dalam menguji peraturan perundang-undangan lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau peraturan lembaga negara lainnya. Yang ketiga, penyelesaian sengketa pemilihan umum. Yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi berwenang dalam memutuskan sengketa pemilihan umum seperti pemilihan presiden dan wakil presiden. Lalu yang keempat yaitu terdapat penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Yang dimaksud yaitu Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara seperti antara lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Lalu lembaga Kejaksaan Agung. Pengertiannya yaitu, Kejaksaan Agung merupakan lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Lembaga penegak hukum yang satu ini memiliki peran dalam melakukan penuntutan atas segala hal yang berkaitan dengan administrasi keadilan di negara ini. Dalam melakukan tugasnya, Kejaksaan Agung diatur oleh undang-undang sehingga tidak bisa bertindak sewenang-wenangnya. Beberapa tugas pokok Kejaksaan Agung antara lain: yang pertama, penuntutan. Yang dimaksud dengan penuntutan yaitu Kejaksaan Agung dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di pengadilan. Mereka mengumpulkan bukti dan menyusun dakwaan terhadap tersangka agar penuntutan dilakukan secara adil, berdasarkan hukum dan menjaga kepentingan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu terdapat penyidikan. Kejaksaan Agung adalah lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak penting dalam negara. Lalu yang ketiga yaitu terdapat pengawasan. Salah satu tugas dari Kejaksaan Agung adalah mengawasi penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan tingkat bawah agar proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Lalu yang
Keempat, yaitu terdapat pemberian nasihat hukum. Kejaksaan Agung memiliki hak untuk memberikan nasihat hukum kepada pemerintah dan lembaga negara lainnya tentang berbagai masalah hukum dan berkaitan dengan kepentingan negara. Lalu yang terakhir, yaitu terdapat perlindungan kepentingan negara. Yang artinya, Kejaksaan Agung dapat mengajukan gugatan perdata, meninjau kembali keputusan yang merugikan kepentingan negara, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk melindungi kepentingan negara. Lanjut, ada Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan fungsi kepolisian adalah salah satu tugas pemerintah negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tugas pokok Polri antara lain: yang pertama, pencegahan dan penanganan kejahatan. Artinya, Polri memiliki tugas dalam pencegahan dan penanganan kejahatan di masyarakat, seperti melakukan patroli, pengawasan, melakukan penyelidikan, dan menangkap pelaku kejahatan. Lalu yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti mengatur lalu lintas, mengawasi kerumunan massa, dan menangani konflik sosial. Yang ketiga, yaitu terdapat penyidikan dan penegakan hukum. Polri memiliki wewenang berupa penyidikan dalam tindak pidana. Lalu yang keempat, terdapat perlindungan masyarakat, yang artinya Polri memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk pengawalan, pengamanan, dan perlindungan terhadap korban kejahatan. Yang kelima, yaitu terdapat pelayanan dan pengayoman masyarakat, yang artinya Polri juga memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti penerbitan SIM, KTP, dan pelayanan pengaduan dalam bantuan saat masyarakat dalam situasi darurat. Lalu, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat sebagai KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang bergerak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dikutip dari laman resmi, KPK disebutkan 4 misi dari bentuknya KPK. Yang pertama yaitu meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang anti korupsi. Yang kedua, meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang berprehensif. Lalu yang ketiga, pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Lalu yang keempat, meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut beberapa tugas pokok dari KPK. Yang pertama yaitu penuntutan. Yang dimaksud dengan penuntutan yaitu setelah melakukan penyelidikan dari penyidikan, KPK akan menyusun dakwaan dan membawa kasus ke pengadilan, serta berwenang menuntut tersangka korupsi di pengadilan atas bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Korupsi. Berikut beberapa tugas pokok dari KPK. Yang pertama yaitu penuntutan. Yang dimaksud dengan penuntutan yaitu setelah melakukan penyelidikan dari penyidikan, KPK akan menyusun dakwaan dan membawa kasus ke pengadilan, serta berwenang menuntut tersangka korupsi di pengadilan atas bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Lalu yang kedua yaitu terdapat pencegahan korupsi, yang artinya tak hanya menegakkan hukum bagi pelaku korupsi, KPK juga bertugas untuk mencegah terjadi korupsi di Indonesia. Mereka dapat melakukan berbagai edukasi, penyebaran informasi, advokasi kebijakan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di sektor publik agar meminimalisir resiko korupsi. Lalu yang ketiga itu terdapat penyuluhan dan kerjasama. KPK dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahasa dan dampak korupsi, juga upaya pencegahan dan penegakan hukum terkait korupsi. Lalu yang keempat yaitu terdapat penyelidikan dan penyidikan. KPK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait perkara korupsi, seperti mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan melakukan tindakan lainnya yang dapat mengungkap tindak pidana korupsi tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat kata-kata motivasi. Don't stop learning because life doesn't stop teaching. Yang artinya jangan berhenti untuk belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti untuk memberi pelajaran. Yang terdapat dari Oscar Aulik. Selanjutnya, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Lalu mohon izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini, yaitu pantunnya,
Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.